Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh ini sepuh ingkang satu mugi hormatan mligi kagem Bapak Haji Agus Susanto sekalian ingkang mugi-mugi tansah istiqomah. Allahumma amin. Nek Bapak Haji Agus istiqomah kabehan iso istiqomah dicukupi. Gimana? Niku pengarep-arepane Mas Slamet ya. Kita ugi ndongaken Mas Slamet iki tansah istiqomah ben terus dadi tukang gosok. Gosok Pak Haji Agus Pak, ayo Pak. Pak Jarot Pak. Profes Pak. Dumateng para alim, para asatidzah ingkang ugi kinurmatan lan ugi dumateng para kadang tunanetra muslim Kabupaten Semarang ingkang mugi tansah pinaringan rahmat nikmat lan ugi barokah saking sanepun Allah Taala. Allahumma amin. Lan ugi dumateng para kadang ingkang saking disabilitas gabsa ingkang wonten pasemon menika inggih saged ngrawuh wonten Ustaz Rudi kalih Pak Sarwi. Matur nuwun rawuhipun Pak Triyono nggih. Nggih. Lan ugi sanes-sanesipun boten saged kula sebat setengah-setengah nggih. Nyuwun ngapunten kawula nembe kamardinganipun panjenengan anggenipun kula pangandikan. Monggo sami manungsa puji wonten ngarsanipun Allah Tabaraka wa Taala kang sampun maringi dumateng kita marupi kenikmatan ingkang awujud iman Islam ugi bagas kewarasan sehingga kita saged manunggal yang wiji wonten ing napa niki LBK nggih, Loka Bina Karya Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Saperlu ngawontenaken kegiatan pembukaan atau penutupan ini? Pembukaan. Nah, kadang-kadang itu ngeten. Pengajian dibuka itu untuk yang pertama dan yang terakhir. Ya, nah, jadi sekarang datang besok sudah menghilang. Nah, ini yang kita harapkan pembukaan pertemuan IKMI Kota Semarang dengan pengajian ini akan juga istiqomah ya, sehingga kita akan mendapatkan faedah atau manfaat dari setiap pertemuan yang kita adakan. Terus ampun ngantos pembukaan yang pertama dan yang terakhir ya. Ya. Nah, para ngas dari pun wonten mriki kawula disuwuni Mas Slamet niki bolak-balik yo ke Gopet. Tinggal angger kepepet mergo anggarane niki lho. Terus pada kesempatan ini mari kita mencoba ya menyemangati diri kita semuanya, yaitu tentang bagaimana pentingnya ilmu ya, dalam hal ini adalah ilmu agama bagi kehidupan seorang muslim. Niki wau Mas Slamet cerita kadang-kadang di antara sedulur kaum muslimin cok serah berita gitu, malah kadang-kadang yo tawuran. Wong tawuran sing kono Allahu Akbar yo sing kene la ilaha illallah. Kan jadi lucu kan.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kamu nak koyo tawuran ngoten niku. Kan lah sing dimasalah kejebule apa? Masalah siji kunut siji ora kunut. Masya Allah. Nah, semuanya itu sebenarnya berpangkal tolak daripada ilmu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita semakin luas keilmuan kita, insya Allah kita akan semakin luas pula wawasan kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah al-ilmu nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Orang juga sejak sekolah al-ilmu nurun, wah berarti nyontek. Nurun, ya, nurun kan nyontek ya. Nah, ilmu itu adalah cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bisa melihat bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah, kan ngoten itu. Nah, fenomena yang sekarang terjadi ini kenun saya fenomena yang cukup ganjil. Nah, ganjil itu cara aneh bin ajaib. Yaitu apa? Wong muslim tapi gak semangat belajar tentang ajaran Islam. Betul? Betul? Saya kira di sensus yang hadir saat ini, kira-kira nek sing iso maca Quran bisa maca Quran semua? Bisa? Alhamdulillah. Hebat Kabupaten Semarang ini. Masih maneka dibaca Gus tukang gosoknya Mas. Selamat, hebat. Nah, ini alhamdulillah bisa membaca semuanya. Kemudian kalau kita tingkatkan sing membacanya itu betul dan benar sesuai dengan kaidah, kira-kira semuanya bagus. Nah, separohnya lah wis ya, separoh wis. Mending. Nah, dari yang separohnya ini, kira-kira nek sing betul-betul mau belajar tentang Al-Qur'an atau makanya itu kadang-kadang kita itu dibohongi ya dengan istilahnya orang ngomong Arab nih artinya bohong gitu kan. Jadi misalnya ada kola itu kan kalau dalam arti bahasa Arabnya kan telah berkata, tapi nih sampai dikadani kola artinya mbak koala, mana yang percaya mana? Karena kita tidak punya ilmunya, jadi bisa jadi percaya. Ya, nah ini makanya ilmu ya itu sesungguhnya amat dan sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya itu ada pembahasan khusus, yaitu tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Ini ditolong ya, di garis bawahi. Jadi kalau kita itu mau beragama, landasan kita adalah ilmu. Ilmu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Jadi nek ngomong yo nganggo waton, nek arep berbuat yo nganggo waton. Aja waton ngomong. Nah itu loh. Nah, yang sekarang terjadi, kenapa kadang-kadang persoalan sepele bisa menjadi persoalan besar, itu ternyata karena waton ngomong orang nganggo waton. Nah ini loh ya, makanya wabil khusus untuk teman-teman ITMI ya, dan juga teman-teman tunanetra muslim yang lain yang meskipun tidak tergabung dalam ITMI ya, kita itu sudah kadung. Ini kalau saya sering mengatakan ya, sudah kadung jadi orang muslim. Ini nun saya selain Mbak Yayu, mantan sing mu'alaf. Sedaya muslim nggih? Muslim dari bayi nggih? Nggih. Alhamdulillah. Sunat turunan. Ini harus kita syukuri ya. Coba nek sampai lahiran di Amerika, turunannya jadi keturunannya siapa jajar? Donald Trump. Mending kita itu meskipun muslim
turunan. Nah, yang sekarang kita sadari sebagai muslim turunan, kita harus mau belajar tentang ajaran Islam. Jajal tak takon sampai wis muslim awet baik ngadasake Islam itu artinya apa? Selamat diri, berserah diri. Nah, saya kira secara apa bahasa ya, nukil dari pendapat para ulama apa arti Islam secara istilah. Nah, Allah siniso menurut saya ini, wah, itu sangat terus. itu saya Pak. Wah. Ya. Nah, ini baru tentang masalah mahwal Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, secara istilah, secara syariahnya kita kadang-kadang sudah lupa atau bahkan kita belum pernah belajar tentang makna Islam itu sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa hari-hari ini fitnah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah kebodohan. Bodoh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ini baru Islam. Lalu bagaimana dengan mahwal iman? Ya, dengan mahwal ihsan. Coba ada yang hafal hadis arba'in yang kedua? 1.000 wis. Yo. Ngaco. Baraise Pak. Tapi yang lo sinapal kok tak jalurnya bagus. Apa dia jalur lebih baik? Kosok sih. Ya. Nah, ini oleh karena itu ya, dengan demikian maka kita sungguh sangat menyadari betapa kita ini sebenarnya ilmunya belum ada apa. Ya, padahal ada seorang ulama, seorang Al-Utsaimin, beliau menyampaikan bahwasanya derajat seseorang itu akan ditentukan dengan ilmu. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma. Ayo apa lanjutnya? Walladzina utul ilma. Orang sing nyambungi. Ya. Terus. Walladzina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah itu akan meninggikan beberapa derajat di antara kalian. Ya. Adalah mereka yang utul ilma, yang mereka mau tolabul ilmi. Ya, jadi ya fa'ilahul ladzina amanu, Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tolabul ilmi. Nah, oleh karena itu ya, Masya Allah, kalau kita kupas tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan seorang muslim itu, Masya Allah ya, perkara apa sekarang yang kadang-kadang masih menjadi apa namanya perdebatan kodoki haram mau halal gitu kan. Gitu Kemudian halal. Nah, ini jawabannya mau memaksa biasa kan datang ke kodok gitu. Ya kan? Dan lain-lain, banyak sekali persoalan-persoalan itu yang sesungguhnya berawal atau bermula dari persoalan ilmu. Masalah kita bisa toleransi ya, kalau bahasa agama tasamu. Nopo? Tasamu artinya apa? Berlapan. Artinya kita itu bisa menerima orang lain, tidak menganggap diri kita itu paling benar. Ya, jadi ada di dalam Islam itu istilah tasamu, ya, berlapang dada. Kita itu tidak kemudian memaksakan pendapat kita, memaksakan bahwa kita ini yang paling benar, tidak. Ya. Nah, oleh karena itulah maka yang terpenting bagi kita semuanya, ya, di dalam kita melakukan aktivitas apapun, baik dalam masalah keberagamaan maupun masalah keduniaan, itu ayo kita berupaya dilandasi dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi.
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Saya ini sampai arep ternak manuk murai, ya. Kan juga harus butuh ilmunya bagaimana cara merawat manuk murai, betul enggak? Iya. Lah wong murai kok dikai pisang. Wah. Ayo sesuai. Kayak sing dhewe-dhewe. Lah kan perkutut kok dikai ya yang jangkrik misalnya ini kan. Nah ini menunjukkan bahwasanya dunia perlu ilmu, apalagi akhirat itu perlu ilmu. Nah, para ulama mengatakan kalau sudah kaitannya dengan ilmu agama, yang dimaksud ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang dimaksud ilmu di sini adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan juga perkataan para sahabat. Itulah ilmu yang harus kita upayakan, kita cari, kita jadikan landasan dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah, ya, kalau kita ilmu sudah semakin berkembang, awal itu orang kagetan, orang gumunan. Ya. Sekarang ini kadang-kadang itu kita kagetan, loh kok kayak ono wong celana congkrang. Ya. Terus dianggap Islam congkrang, gimana? Ya kan? Makanya sekarang juga ya, podo-podo Islam kok senang bobo, mungkin Islam opo gitu kan? Nah itu kalau kita telusur itu adalah sumbernya, ya sumber mata airnya yang mereka itu belajar dengan orang-orang yang seperti itu. Maka nun sewu, meskipun kita ini sekarang sudah dibuka biak ya masalah ilmu, YouTube ada, kemudian dari media-media sosial yang lain hampir setiap hari kita dapat artikel, gimana? Tapi itu juga semuanya jangan ditelan mentah, ya. Tanyalah, kalau misalnya jenengan misalnya menemukan di YouTube ada sesuatu yang aneh, cobalah telepon, ya. Minimal ke Pak Ibnu sebelum nanti kepada Ustadz yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi nanti tidak menjadi kebingungan, oh sing nggone YouTube contohnya kalau ngene, padahal itu bukan Islam yang benar, ya kan? Banyak sekali sekarang di YouTube itu yang apa namanya, mereka itu justru ya membuat kegaduhan di dalam Islam. Kenal Ade Armando? Kenal? Belum pernah ketemu kan? Belum pernah ya, tapi sering ketemu beritanya kan? Itu salah satu contoh, ya salah satu contoh. Beliau muslim, tapi omongannya itu sering sekali justru memecah belah kaum muslim. Orang-orang dari jaringan Islam liberal itu juga seperti itu, ya. Nah, semuanya itu akan bisa terfilter sekali lagi adalah dengan ilmu, ya. Kemudian yang kedua sumber ilmunya. Maka ya bersama dengan Mas Yusuf ya di IPB Kabupaten Semarang, juga dengan tukang gosoknya Mas Rahmat, ya, dengan pembinanya Pak Jagus dan yang lain-lain, kita harapkan ya akan semakin meningkat kualitas keberagamaan dari rekan-rekan tunanetra muslim di Kabupaten Semarang. Oke. Nah, ada 3 hal ya yang paling pokok di dalam ajaran Islam ini yang harus kita ilmui. Ya, yang pertama adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, dengan mengenal Allah maka kita akan mengetahui tentang hak dan kewajiban kita sebagai hamba. Kalau kita tidak mengenal tentang ma'rifatullah, sudah kita sing ora kudune disembah malah disembah. Nah ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Karena mereka tidak mengenal tentang ma'rifatullah, maka salah langkah, salah jalan. Ya, waktu kayu, tempat keramat, kuburan dan seterusnya justru dijadikan sebagai tempat untuk meminta. Ya, apalagi mohon maaf sekarang ini, waduh, ngeri. Ya, di tempat saya itu sekarang banyak orang jual buntut.
Butuh tapi bukan butuh kambing, ya. Butuh nomor, ya kan? Lah ini kadang-kadang wong ning dalan lho tunanetra ditakoni. Mas, nomornya untuk piro Mas? Wah, asem tenan. Gini boleh. Ya toh. Nah, sampai coba lagi toh. Waduh. Wah. Nah, oke gitu. Boleh dewe toh. Nah ini banyak sekarang orang-orang yang, nah mereka kadang-kadang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menselisihi atau terjerumus ke dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah karena tidak paham tentang ma'rifatullah. Ya, wah aku pengen tembus tak ngene Mbah Soleh, orang Mbah Soleh ini ya. Maksudnya Mbah Soleh sih berkota loh. Corona baik. Ya, terus saya wah aku udah mau pertemuan belum, gitu. Orang sekitar, terus jadi ngomong, lu mau, wah terus songo, wah kok darulah iblisnya yo mendukung, ya toh, lu mau didukung wah songo terus, masa Sekali. akhirnya tambah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Nah ini maka penting ya. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang ma'rifatullah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun Nabi, yaitu mengenal tentang Rasulullah. Siapa Rasulullah? Bagaimana perjalanan hidup beliau? Bagaimana sunah-sunahnya? Sehingga kita akan mengenal ya sunah-sunah beliau. Jangan sampai ya ada orang yang sedang melaksanakan sunnah karena kita nggak ngerti, wah ikut dan perkara sing asing. Nah ini kembali lagi persoalan ilmu tadi. Kayak kok sholat atau tahiyat akhir tangannya utih-utih misalnya kan. Ada toh? Nek nun sewu nek sing ngerti ya. Kalau kita memang nun sewu tidak melihat ya, tapi kalau orang-orang awas itu menjadi persoalan ya. Padahal itu memang ada sunnahnya, ya kan? Nah, dan lain-lain. Maka ini sangat penting mengenal tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengenal antara yang halal dan yang haram. Ini masalah yang sangat pokok sekali. Karena perkara haram itu kalau kita lakukan setidaknya 40 hari doa kita tidak diterima. Ya, makanya hati-hati Mas. Ya, buntut kambing silahkan. Ya, tapi buntut sing kuwi mau ya jauh nih. Ya, udah lari ora itu ya. Tapi mandi. Apa sing saka Hong Kong, saka Singapura, apa saka Dene. Nah. Itu jauh. Lah aku tanggoku dodol ngono. Dikira apa Bunda? Marbolo. Corona, jamaah masjid bubar, jamaah togel itu Kebek. tidak berpengaruh sama sekali loh. Ya, makanya itu kadang-kadang kita masya Allah kita itu ngeri sekali ya, ngeri lah. Jadi masjid dibuat sepi tapi togel dibuat ramai. Ya, mudah-mudahan di antara kita terbebas ya dari masalah buntut seperti itu. Karena itu yakin itu sing sugih ki bandare. Tidak ada kok orang tuku buntut kayak gitu kan jo. Dadi wong sugih. Dadi wong edan yo oke insyaallah. Ya kan? Tapi nek dadi wong sugih jarang. Ini pernah terjadi ya suatu ketika itu, ini kisah nyata. Waktu zaman SDSB waktu gitu. Tahun piro niku SDSB? 85 ya. Itu saya waktu itu masih SMP itu. Itu di daerah Purbalingga terjadi. Nembus orangnya saking senengnya umumnya dibakar, gitu. Dengan angan-angan mau tak bakar aku kan yo entuk duit akeh nek to. Lah jebule kupone ning jero omah. Baru kobong to. Akhirnya malah dadi. Nah ini seperti ini. Jadi kembali ya pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingin mengingatkan pada diri saya dan juga sahabat-sahabat semuanya. Ini karena sebagai pembukaan, ayo kita motivasi diri kita, ya sadari diri kita bahwasanya keilmuan kita itu belum ada apa-apanya, ya kan? Nah, padahal ilmu itu landasan untuk ibadah. Nah, kalau ilmunya juga belum apa-apa, berarti ibadahnya belum ada apa?
apa? Lah ngono kok njaluk surgane Gusti Allah. Lah surgane sapa? Ya kan? Surgane Mbah. Ya toh? Nah ini makanya perbaiki ilmu, perbaiki ibadah. Mudah-mudahan dengan perbaikan ilmu dan ibadah itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itu amal soleh kita dijadikan sebab masuk surga. Ya, jadi bukan amal soleh kita yang menjadi sebab mutlaknya masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Diawali dengan kita bersemangat mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal ilal jannah. Ya, jadi barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Ya, logikanya dengan ilmu kita akan tahu tentang tadi hak dan kewajiban, tentang halal haram, tentang sunnah Rasul. Otomatis kita bisa mengamalkan itu. Nah, kalau kita tidak punya ilmunya, ya akhirnya apa yang terjadi adalah tumpang tindih. Ya, budaya dianggap syariat, ada dianggap ibadah. Ini benar. Sering terjadi seperti itu, budaya dianggap syariat, ada dianggap ibadah. Ya, nah ini syariat tumpang tindih seperti ini karena tidak adanya ilmu. Ngaten nggih? Jadi insyaallah ke depan saya betul-betul berharap wabil khusus ini Kabupaten Semarang, visi dan misi kita adalah izul Islam wal muslimin wal mu'minin. Ya, kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin dan kemuliaan kaum tunanetra. Itu visi kita. Misi kita adalah dakwah, ukhuwah, jam'iyah. Berdakwah, bersaudara, dan membangun kebersamaan. Ya, kebersamaan kita di dalam IDMI, ukhuwahnya secara luas adalah akhul muslimin. Semua Muslim itu adalah bersaudara. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Benar, itu semata-mata datang dari Allah. Adapun apabila ada kesalahan itu semata-mata datang dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.